ada lantai 3. Saya lihat di sini dilarang masuk. Naik lantai 3 ada apa ya? Naik lantai 3 ada pintu agak buka sedikit. Ya udah, aku naik aja. Tapi saya nggak masuk, cuma ngintip aja. Semacam aula tapi atasnya ya kayak gini, nggak ada ethernetnya ya, langsung atap. Nah pas saya tengok atasnya itu Mas Gilang, ya Allah itu ada. Kita itu naik ke tangga rame-rame kan pelan-pelan. Mbah Tunggaknya tuh baru Mas Gilang cerita gini. Tapi kalau pas saya naik ke sini, saya memang sering mendengar katanya gitu. Ono menungso. Aduh, kan dia sendirian, Bang. Dia sendirian, itu nggak ada orang. Ono menungso, ono uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang di edisi Semarang. Hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia masuk ke Lawang Sewu pada tahun 2003. Dan di sana dia ngalamin kejadian horor. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Mbak Wuri. Halo Mbak. Halo Mas Gilang. Makasih Mbak ya. Udah ketemu sama-sama. kita di Semarang nih di podcast edisi Semarang kali ini. Mbak, ini kita ngomongin Lawang Sewu ya Mbak, berdua nanti. Nah, kalau kita ngomongin Lawang Sewu ini kan Lawang Sewu adalah salah satu bangunan horor yang ikonik di Semarang. Kalau kita nyari tempat horor di Semarang itu udah pasti keluar Lawang Sewu dong di Google, nggak mungkin yang lain. Nah, Mbak tahu nggak perkembangan Lawang Sewu dari setahu Mbak aja nih, awalnya nih Lawang Sewu. Kalau sekarang kan memang kita bisa masuk tapi terbatas katanya. Awalnya ini jadi tempat apa gitu? Dari tahun 90-an mungkin sampai sekarang, tahu nggak Mbak perkembangannya? Ya kalau berdirinya tahun 1900-an ya, waktu zaman Belanda ya kan. Terus sampai pertempuran 5 hari di Semarang tuh, terus sampai Indonesia merdeka tuh tahun 45, terus 46, Jepang masuk 42. Nah itu kan kayaknya tahun 42 yang pertempuran itu kan kejadian berdarahnya kan pada saat itu ya kan. Kejadian tragis banyak kejadian tragis, terus mitosnya setelah masa penjajahan, terus setelah kita merdeka, mitosnya itu kan itu yang menyebabkan si Lawang Sewu ini horornya seperti itu. Terus sempat juga sempat dijadikan hotel. Oh sempat ya? Sempat. Nah terus ditutup itu tahun 94, baru dibuka tahun 2006. Nah itu mungkin koreksi kalau saya salah, saya soalnya mengalaminya di sana tahun 2003 Mas Gilang. Jadi pas bangunannya masih ketutup ya? Ketutup. 2003 tuh masih ketutup masih dan ketutup. Mbak masuk ke situ ya? Iya. Oh nanti dicerita ada lah alasan kenapa Mbak bisa masuk ke situ ya? Ada. Nah berarti sempat jadi hotel, ini yang menarik sempat jadi hotel. Mungkin tahun 80-an mungkin ya. Siapa yang mau nginep di situ? sempat dari kantor apa itu pernah sempat. Iya. Oke, baru tahu mungkin saya. ya belum lahir juga kan. Oke, dan Mbak ngalamin 2003 2003 2 kali saya ke sana Mas Gilang. Tahun 2003 dan tahun 2006 pas pertama kali si Lawang Sewu ini dibuka, event pertama di Semarang pakai Lawang Sewu. Oke, itu menarik. Dan di sana Mbak ngalamin kejadian horor ya. Iya, Mbak ini ditahan dulu ceritanya Mbak. Epic lah. Iya, ditahan dulu Mbak ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Wuri, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Dan Mbak Wuri, langsung kita mulai Mbak ya ceritanya. Oke, siap.
Jadi ceritanya itu tahun 2000, sekitar 2003 Mas Gilang. Itu saat itu saya masih bekerja sebagai mungkin bahasanya SPG kali ya, tapi waktu itu kita statusnya SPR, Sales Promotion Representative. Oke. Saya kerja di lembaga keuangan, tapi bukan bank ya, bukan bank, lembaga keuangan itu untuk pembiayaan. Jadi kayak untuk kartu belanja kredit gitu. Nah itu berkantornya di Jalan Pemuda, deket sama Lawang Sewu. Jadi ada gedung di situ, mungkin ada yang tahu ya, gedung perkantoran 5 lantai. Nah saya kerja di situ karena kita ini kan sebagai sales kita ditempatkan di beberapa. Kalau saya waktu itu di toko elektronik, kadang di rolling lah. Kita berdelapan. Saya kerja di situ sekitar 1 tahun. Nah 2003 bulan April, saya ingat banget, kami yang para sales representatif terdiri dari 4 orang, 4 cewek. 4 cowok, 4 cewek? 4 cowok, 4 cewek. Tapi memang maaf ya, aku agak lupa sama namanya. Yes, yang saya ingat itu ada Mbak si Wiwi, itu yang masih muda di bawah aku. Terus ada Mbak Nur, ada Mbak Ani apa ya. Terus Torang, Mas Anto, Mas Saiful, siapa lupa aku namanya. Pikirnya ya dipanggil lah kan itu kantor kami, kantor perwakilan, representatif office-nya di gedung itu. Tapi kami bertugas, ada yang di waktu itu ada makro, terus ada Alfa gudang Rabat, kita di retail. Nah saya sama teman-teman tuh kadang di rolling gitu loh, berpindah-pindah. Kita saling kenal tapi by phone. Nah kita kan kenapa ya, ini perpanjangan kontrak kali, kita mau naik gaji kali, pikirannya tuh udah bagus-bagus banget gitu loh. Dipanggil di kantor, terus yaudah kita akhirnya datang tuh ke kantor yang di Jalan Pemuda. Nah nunggu agak lama, sama manajer tuh dipanggil di satu ruang. Ternyata Mas Gilang, itu bukannya kita dapat apa ya berita bagus, ternyata itu bad news karena kita ini semua diberhentikan. Waduh. Aduh, rasanya kan seperti, sebenarnya nggak semua. Dari 8 orang itu hanya dipakai 2 orang aja. Alasannya apa? Alasannya dari manajemen, dari perusahaan itu efisiensi. Dan yang dipertahankan hanya di tenan yang memang bagus omsetnya. Tuh, ya udah denger kayak gitu, kayak disambar petir di siang bolong. Akhirnya kita udah gimana nih, besok kita udah nggak ketemu lagi, bla bla bla. Yuk udah, kita momen terakhir kita ketemu, karena kan semua terpencar-pencar. Mumpung kita masih ada ketemu, makan bareng aja yuk, makan siang bareng. Meskipun enak nggak enak, kita enak-enakin dah terakhir ini, besok nggak ketemu. Nah makan tuh di Lawang Sewu, di warung Lawang Sewu. Tahun itu jadi Lawang Sewu dulu itu 2003 masih tertutup, belum kayak sekarang, masih ibarat kayak bangunan terbengkalai kali ya. Maksudnya rumputnya masih tinggi. Belum ada manajemennya ya, dia belum ada yang ngurusin ya? Ada yang ngurusin, jadi kayak nyebutnya ya juru kunci atau tukang kebun atau apalah, pokoknya ada. Peruntukannya untuk apa kalau dulu itu? Itu enggak dipakai, jadi benar-benar kosong. Benar-benar bangunan aja gitu? Iya, kosong. bangunan kosong aja. Nah, halaman belakangnya, jadi di sisi Jalan Pemuda, itu bagian belakang tembok belakang Lawang Sewu itu ada warung makan. Karyawan-karyawan tuh makan ya di situ, yang di warung Lawang Sewu. Kita makanlah di situ. Udah sambil antara mau ketawa, apa mau nangis, gimana lah, campur aduk, ngobrol-ngobrol. Nah teman saya itu kan yang cowok-cowok kan gokil-gokil tuh, dia bilang, udah gini, daripada kita stres, yuk kita jalan-jalan aja, kita kalau istilah sekarang healing lah ya. Healing kemana, kita udah nggak ada, besok udah nggak ada kerjaan, ya 2 orang nih happy lah, tapi
alhamdulillahnya teman saya yang 2 orang cewek itu mereka nggak langsung gimana, tetap ya udah nggak apa-apa, berarti rezeki kita. Dia memberikan apa ya, istilahnya nguatin kita lah yang nggak berlanjut lagi gitu. Ya udah, temanku yang namanya Torang tuh, yuk kita masuk aja. Masuk kemana? Kesini lah gitu. Lawang Sewu, gila kamu itu apa? Tuh emang boleh kita masuk? Tanyalah kita sama si ibu warungnya, sama ibu mbak warungnya itu. Boleh nggak sih kita masuk ke situ? Ya kalau mau masuk ya masuk aja gitu. Tapi kalau baiknya sih minta izin dulu sama juru kuncinya. Ada nggak? Ada, namanya Mbah Tunggak. Dulu namanya Mbah Tunggak. Kalau dulu ya sebutan itu mungkin sebutan ya. Nama aslinya nggak tahu, tapi Mbah Tunggak aku masih inget banget sih itu. Terus kebetulan Mbah Tunggak tuh muncul tuh dari dalam, kan Lawang Sewu itu kan ada bangunan utama, terus di belakangnya kan ada kayak pohon beringin yang besar di belakang kan ada bangunan-bangunan juga. Nah, keluar dari belakang sini. Lah terus Mbak warungnya bilang, "Lah itu Mbah Tunggaknya ada." Wah, langsung dong temanku bilang, "Wah, berarti rezeki kita nih bisa masuk ini." Ini waktu itu gini, Mas Gilang, aku itu orang yang enggak neko-neko, enggak pernah jalan-jalan gimana ya. Isinya ya kerja, cari uang, udahlah, enggak lempeng gitu loh. Jadi enggak ngerti ini bangunan apa, enggak ngerti. Terus ini bangunan bersejarah loh, mumpung aku masih di sini, karena teman saya itu orang Jakarta. Nah, jadi dia yang ngomong lu gue gitu. Ya, terus dia kerja di Semarang waktu itu. Terus masuk nggak ya? Udah masuk aja, mumpung kita ketemu ya. Terus akhirnya sama Mbak Tunggak dia langsung tuh negosiasi sama Mbak Tunggaknya, oke mau diajak masuk. Itu bener-bener momen yang nggak terlupakan banget lah sama saya. Nah terus sudah diajak tuh sama Mbak Tunggaknya, kita berdelapan ya, rame-rame sana sama Mbak Tunggak lewat belakang. Bangunan utama Lawang Sewu itu semacam kayak letter L atau letter V gini ya. Iya. Seperti ini kan. Gini ya bentuknya. Ya, bentuknya begini. Ini yang depan. Kita lewat yang sayap kiri karena dari warung sini kan. Masuk ke sini, rombongan lewat belakang. Nah terus Mbak Tunggak itu welcome banget sama kami. Terus beliau itu semacam kayak ya penjaga lah ya, penjaga. Beliau cerita, saya ini di sini ya dari kecil ya, yang sebelumnya yang jaga ini ya bapak saya, terus karena udah nggak ada, terus ya saya yang jagain itu. Terus beliau cerita, pokoknya sangat membanggakan sih bangunan Lawang Sewu itu. Beliau cerita masalah sejarahnya Lawang Sewu. Jadi Lawang Sewu itu didirikan oleh NIS ya, sebetulnya pemerintah zaman Belanda itu tahun awal 1900-an, itu udah lama banget kan ya. Nah, kenapa kok disebut Lawang Sewu gitu kan? Karena ya memang kelihatannya pintunya banyak, tapi sebetulnya yang dilihat orang itu nggak hanya pintu, jendela yang begitu besar. Itu ciri khas Belanda, itu bangunannya kokoh, terus besar-besar, pintunya besar, jendelanya juga besar, makanya kelihatan seperti pintu, padahal tidak semuanya pintu, tapi juga jendela. Terus dari Mbak Tunggak juga itu kami baru tahu bahwa konsepnya tuh seperti gerbong kereta api, karena didirikan oleh NIS untuk perusahaan kereta api pada saat itu, pada saat Belanda, pada zaman Belanda waktu itu. Pada saat itu teman saya otomatis pada tanya lah ya, "Mbah, di sini kayaknya banyak setannya ya Mbah?" "Wah, enggak, di sini enggak ada setannya," katanya. Setan itu ya yang ada di manusia, itu setan. Jangan percaya. Jadi kalau kita tanya sesuatu statement yang negatif, Mbah Tunggak tuh nggak terima kalau kita, "Masa sih katanya banyak setannya Mbah, kan itu buat perang." Kan memang di Lawang Sewu kan lokasinya di tengah-tengah kota Semarang yang Tugu Muda ya, itu tempat pertempuran 5 hari di Semarang pada zaman dahulu itu. Tempat banyak itu, makanya kan memang ada mitos-mitos tertentu, Mas Gilang. Makanya kan teman saya kepengen mengklarifikasi masalah mitos-mitos yang berkembang. Nah, jadi katanya banyak setannya, gini.
enggak ada setan tuh ya, manusia itu langsung kayak marah terus. Tapi ya Mbak Tunggal orang yang memang udah sepuh ya, udah berumur kan, dewasa. Jadi sama kami tuh dia ngomong, udah nggak usah percaya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu tentang Lawang Sewu. Ini bersejarah, ini harus kita jaga, lestarikan, bla bla bla. Terus sambil nanti minta ajak ke tempat yang paling bagus, itu ada lukisan katanya. Lukisan tuh bagus sekali. Itu yang bikin kan arsitek Belanda pada saat itu. Mungkin itu dipersembahkan untuk anaknya mungkin. Emang gambar apa Mbak? Pada kayak gitu kan, Noni Landi gitu katanya. Noni Landi. Kan pada nggak ngerti lah, ya udah sambil lalu. Saya pun juga sambil lalu juga. Aku ininya yang nggak, aku kayaknya waktu itu malah lebih ke distract. Aku besok mau kerja di mana? Jadi karena saat itu kan rasanya campur aduk ya. Nah terus udah kita dibawa tuh menyusuri koridor apa ya? Apa tadi namanya Mas, teras belakang, masuk ke bangunan yang utama ini yang di tengah-tengah. Kalau di foto-foto itu yang Lawang Sewu foto, nah yang di tengah itu kok pintunya dibuka. Tepat di pintu itu seberangnya sini ada tangga naik ke lantai 2. Nah, di tangga naik lantai 2 ini ada step tengah transisi tangga naik. Jadi gini terus step naik gini. Nah, ini yang turun dari lantai 2, ini yang dari 1 naik ke lantai 2 ya. Ada transisinya. Nah, di transisi ini lukisan mozaiknya ada di situ. Nah, pas saat kita itu naik ke tangga rame-rame kan pelan-pelan. Mbah Tunggaknya tuh baru Mas bilang cerita gini. Tapi kalau pas saya naik ke sini, saya memang sering mendengar katanya gitu. Ono menungso. Aduh, aku sampai merinding ya. Kan dia sendirian, Bang. Dia sendirian, itu nggak ada orang. Ono menungso, ono uang, tapi nggak ada orangnya. Saya sendirian katanya. Kan beliaunya kan bersih-bersih. Itulah yang namanya jin. Jadi jangan takut. Lah pada saat Mbah Tunggak bilang itu, kita udah sampai di depan mozaik itu, barulah aku explore lah ya. Kan penasaran apa ya. Terus baru saya lihat di tangga bawah ini, baru saya lihat sesosok putih-putih turun dari tangga lantai 2 turun ke area transisi itu. Sosoknya pakai gaun putih. Bajunya bagus. Putih kayak nonik-nonik Belanda itu, kayak nonik-nonik Belanda, tapi atasnya mukanya pucat, wajahnya pucat putih. Ininya ada kelambunya. Jadi kayak ala-ala pengantin luar, atau bajunya bagus. Itu kelihatan banget turun dari tangga 2 ke, langsung saya kan nge-freeze. Nah, Mbah Tunggaknya kan jelasin itu. Saat mata saya berkeliling, Mbah Tunggak baru ceritain nih, suruh pegang mozaiknya. Ini langka, gini, ini bagus banget, memang bagus banget. Mas bilang itu keren banget lah itu. Ada gambarnya nonik-nonik di situ, gambar perempuan sih, 2. Itu ya, dia cerita. Cuman kan saya udah nge-freeze waktu itu ya, udah dingin banget, udah kayak mau pingsan. Terus saya ngomong sama teman saya, pulang yuk, pulang. Saya tengok lagi, udah nggak ada. Sosok putih-putihnya itu, tapi nggak nyeremin sih, cuman ngeri aja ya, lihat turun melayang gitu. Berarti sosoknya ada di belakang Mbak sama kita kan naik ya? sini, iya. Dia dari sini, sisi sini. Dari sebelah sana, saya lihat. Itu, terus saya kita akhirnya turun. Saya udah lemes rasanya. Terus Mbah Tunggak masih terus cerita kalau di sini memang ada jin. Jin kan beda sama manusia, itu ada. Kita harus percaya. Terus dia kayak semacam ceramah kayak gitu, si Mbah Tunggaknya itu ya. Terus teman-teman saya
aku nggak berani ngomong lah. Apa yang saya lihat langsung, enggak, saya nggak, diem aja. Aku diem aja. Saya nggak mau merusak suasana saat itu, dan aku juga nggak ngerti apakah yang lihat itu aku aja atau teman-teman. Waktu itu aku nggak mau ngomong ya. Terus akhirnya kita turun sambil pulang, kita pamit. Jadi memang dalam masa itu banyak yang ditanyain teman saya juga masalah waktu, katanya ini ada tempat penyiksaan apa gitu. Tapi Mbah Tungga nggak mau ngomong. Yang disampaikan hanya bagus-bagusnya aja waktu itu. Di sini dulu kantor kereta api. Kantor kereta api itu saking pinternya Belanda menciptakan paling bagus lah ya, istilahnya desainer paling bagus, arsitek paling bagus ya Belanda. Dia tuh memuji-muji lah, intinya memuji-muji. Jadi untuk kereta api, nah kereta apinya di mana kan nggak ada di bawah. Jadi entah itu yang jadi tempatnya, tapi dulunya itu memang difungsikan untuk lorong untuk kereta api atau gimana, kurang tahu juga. Yang jelas itu di bawah itu ada terowongan yang bisa jadi itu kereta api. Karena pada saat itu, karena Semarang itu kota, waktu itu kita sebut kota dagang ya, masuk pusat perdagangan di Jawa Tengah ini kan di kota Semarang. Jadi pinternya orang Belanda katanya bisa membawa dari laut sana, membawa hasil bumi dari mana itu lewat terowongan bawah tanah itu pakai kereta. Seperti itu. Nah terus sudah akhirnya kita pulang, Mas Gilang. Pulang. Meskipun saya udah nggak kerja di situ karena, saya kan nggak enak ya sama ibu saya, nanti dibilang gimana, nggak enak saya mau bilang saya nganggur Bu, gini saya nggak enak. Besoknya saya tetap berangkat seakan-akan saya masih bekerja di situ. Padahal saya nyari kerjaan. Pura-pura ya. Pura-pura. Nah, terus saya setelah berapa hari lah, saya agak lupa, saya ke warung itu lagi karena kan teman-teman saya, jadi gini. Pikir saya kan gini, di gedung tempat saya kerja itu kantornya kan ada kantor-kantor yang lain. Nyoba-nyoba saya mau ngelamar kerjaan di kantor yang lain di situ gitu loh. Makanya nggak tahu yang lainnya pada kemana-mana, pokoknya saya nongkrong aja di situ. Dan suatu hari kemudian aku makan di warung Kota Lama itu lagi. Nah di situ saya cerita sama si ibunya warung, Mbak, bener nggak sih di sini ada hantu-hantunya gitu, kayak nonik-noniknya gitu. Nah, emang kenapa? Mbak, kan ingat nggak kemarin aku yang rame? Kamu kan yang kemarin rame sama teman-temanmu. Terus, kok kamu lihat? Berarti bener ya katanya Mbah Tungga. Katanya, loh emang kenapa Mbah Tungga cerita? Katanya tadi yang rame-rame pada jalan-jalan itu ada 2 orang yang lihat. Iya. Mbak Tungga tuh bilang sama yang punya warung ini, mbak-mbak ini. Berarti mbaknya yang lihat. Ada lagi katanya 1 orang cowok. Siapa? Wah ya nggak tahu Mbak, kan aku habis itu udah kita nggak komunikasi kan, udah pada masing-masing kan. Nah udah, aku telepon tuh. Waktu itu masih telepon, belum ada HP kayaknya waktu itu. Saya telepon di rumah tuh pakai teleponan yang kayak gini-gini. Nah teleponin tuh teman saya satu-satu, ternyata memang ada teman saya juga yang ngelihat Mas Gilang. Jadi pas kalau dia namanya ya Mas Anto tuh, aku masih ingat itu Mas Anto yang lihat. Nah, itu tak telepon satu-satu sih, kamu lihat nggak? Enggak, kamu lihat apa? Udah ini cerita. Mas Anto tuh lihat waktu pas habis turun dari mozaik. Dan kan ini tadi sayap ini ya. Nah, ini kan gedung nih yang sayap kiri. Dia lihat di lorong. Jadi di bangunan tuh ada koridor di tengahnya. Ada koridor di tengah yang ruangannya berhadapan. Ya, yang lorong di tengah-tengah antara ruang itu, dia lihat ada sosok hitam tinggi besar. Nah, gitu. Katanya seperti itu. Ya, akhirnya ya ngerti sih. Berarti yang lihat saya, lihat nonik-nonik Belanda, sama Mas Anto itu yang, tapi nggak tahu lah apa, dia bilang udah aku lihat tapi udahlah, itu berarti
rezekinya kita mungkin mau kasih salam, perkenalan, selamat datang buat kita. Tapi ya memang yang kok match, padahal waktu Mbah Tunggak itu cerita nonik-nonik Landi, itu saya nggak ada pikiran untuk nonik-nonik pengen lihat, nggak ada sama sekali. Jadi saya benar-benar ngikutin aja alurnya. Tapi kok yang saya lihat kok nonik-nonik yang Landi, tahu nggak Mas Gilang bedanya? Belanda kan bahasa umum ya, Belanda. Kalau di orang Jawa, kita kan ini di Semarang, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu menyebutnya kan wong londo, orang londo. Itu kalau umum, untuk orang umum. Tapi yang disampaikan Mbah Tunggak itu nonik Landi. Landi itu kalau di bahasa Jawa itu Landi itu tinggi, kedudukannya tinggi, kayak basa kromo, bahasa halus, bahasa Jawa halus. Itu kok match sama yang saya lihat, maksudnya bukan penampakan yang, maaf ya, kalau kayak Kunti apa itu kan anu ya, menengah ke bawah apa sih kalau dalam seratanya. Tapi yang saya lihat itu dengan baju yang bagus, cantik seperti pengantin Belanda, pengantin orang luar, pakai kelambu di wajahnya, meskipun itu menampakkan nonik Landi itu persis, itu match dengan apa yang Mbah Tunggak sampaikan. Maksudnya kan ada di Belanda tuh mungkin ada wanita yang biasa aja. Iya. Kan ada yang keturunan ini, ada yang anak jenderal. Ya, kayak bangsawan gitu loh. Nah itu agak match sama yang disampaikan Mbah Tunggak, itu secara match gitu loh. Nah terus saya alhamdulillahnya itu masih berkantor di situ lagi Bang Gilang, karena saya ngelamar masih dalam satu gedung. Memang udah rezeki saya, dikasih tahu, Wuri nyoba tuh di depan kantor seberang itu buka ini lowongan untuk marketing. Saya waktu itu terus kerja di konsultan marketing di lantai situ juga, lantai 1 di gedung itu. Ya udah, saya kerja di situ, masih di gedung yang dekat Lawang Sewu itu. Itu udah berjalan, saya kan memang keliling, jadi jarang lagi makan di warung situ kan, Mas Gilang. Tahun 2006. Nah, itu pertama kali Lawang Sewu dibuka untuk umum. Saya juga baru tahu. 2006 ya? 2006. Ya. Awal pertama, itu saya sangat kaget. Jadi pas makan di warung itu lagi, kok kayak ada orang-orang masuk di depan. Ada apa ya? Terus tanya lah, kan mau dijadiin ini Mbak, mau buat pameran. Hah, serius pameran? Tempatnya kayak gitu? Iya, nanti dirapiin. Itu yang rumput-rumput yang tinggi nanti dipotongin, dirapiin. Itu pertama kali dalam sejarah si Lawang Sewu cukup kosong lumayan lama dibuka. Akhirnya dibuka untuk ya? Umum, untuk pameran UMKM. Waktu itu saya ingat banget karena kakak saya yang nomor 2 kan wira swasta. Jadi dia punya bikin baju-baju gamis, batik. Jadi belum ke arah objek wisata nih, masih belum. Bikinnya ke UMKM. Pertama kali masih untuk pameran UMKM. Binaan ya apalah, saya kurang tahu. Kalau kakak saya dulu tuh, soalnya kakak saya ada binaan Pemkot, binaan bank apa, perindustrian kayak gitu. Kalau nggak salah itu perindustrian, Pemkot apa-apa, saya lupa udah lama. Nah itu seriusan buat ini dibuka untuk umum. Ya wes lah, ya mungkin aja ya, nanti ada ininya, pawang ini. Oh ya mungkin aja ya. Ya udah, mungkin supaya dipakai, karena pada saat itu memang dulu kan kalau pameran tuh selalu gede, terus di PRPP kan udah cukup mahal juga ya, tiket masuknya mahal, terus mungkin orang udah jenuh juga, warga masyarakat. Nah mungkin bikin sesuatu yang baru aja mungkin maksudnya. Saya ditelepon sama kakak saya nggak lama kemudian, pas itu aku besok ada pameran di Lawang Sewu, nanti kamu bantu-bantu ya. Oh Mbak, nama kakak saya Mbak Nana. Terus Mbak Nana melu ikut.
iya aku ikut, nanti kamu bantu-bantu ya. Ya wis sih, enggak apa-apa, wong aku kan seberang kan, kantormu seberang, ya wis enggak apa-apa. Sekalian ya. Sekalian bantu kakak saya, sekalian masuk lagi nih ke Lawang Sewu juga gitu kan. Pas H-1 waktu loading barang kan otomatis kan bikin lapak-lapaknya tuh apa namanya, bazar itu kan. Bikin stand-standnya itu. Nah, H-1 kakak saya, nanti kamu liatin dulu ya tempatku. Ya udah, aku datang duluan ke sana. Dah ke Lawang Sewu itu udah banyak orang yang pada panitia-panitianya itu pada bikin apa, nata apa gitu kan. Nah, itu bener-bener unik lah saat itu 2006. Di pintu masuknya itu ada papan tulis, papan segini, papan tulis waktu itu papan tulis nggak putih, pakainya masih kapur, pakainya hitam itu kan, papan yang hitam. Tata cara Mas pengunjung pameran itu paling unik, itu paling aku ingat. Pertama berdoa, kedua dilarang melamun, dilarang meludah, dilarang kencing sembarangan. Aturannya banyak banget, penuh sekali. Ini UMKM loh ya? Iya, tapi iya UMKM. Tapi sama panitianya dibikin aturan yang segitunya, sampai dilarang menggeser atau memindah properti ini karena memang ada pasang kayak kemenyan-kemenyan itu. Wah, ini memang agak cukup appreciate banget gitu loh. Warga Semarang tuh kayaknya banyak, memang ini satu gebrakan mungkin pertama kali pemerintah atau Pemkot bikin acara di yang sangat-sangat nggak lazim kan dibilang. Akhirnya aku loading tuh, bantuin kakak saya tuh loading karena dia kan baju-baju batik tulis, batik apa, bantuin lapas, bantuin tuh kakak saya dapat di sayap kiri juga. Di lorong sini di satu ruangan kan gelar karpet, terus pasang untuk gantungan baju, rak-raknya. Itu rasanya sih udah kayak nggak enak banget, mungkin karena cukup sensitif atau gimana pada saat itu itu kayak mau mual-mual terus gitu loh Mas Gilang. Kayak mau mual, kayak mau muntah, terus kepala kayaknya keringet dingin keluar semua. Rasanya kok nggak nyaman banget aku di ruangan ini. Akhirnya saya minta izin sama kakak saya, udah datang kan, Mbak, aku rasanya kayak mau muntah, mau mual kayak gini, nggak enak banget. Kamu masuk angin kali? Ya mungkin, tapi kayaknya pengen cari udara seger. Terus, yaudah sana keluar dulu. Tapi aku penasaran, pengen jalan-jalan, mumpung pas dibuka kan rame orang tuh, panitia, terus orang-orang yang UMKM pada loading barang kan banyak gitu loh ya yang masuk. Akhirnya udah, aku ikut tuh, ada orang-orang pada jalan. Tak tanya, Mbak mau kemana? Jalan-jalan, yuk jalan-jalan rame-rame. Ya orang-orang yang pada kantor deh, orang Pemkot, orang bank ini, kantor-kantor sekitar pada penasaran kan, mumpung dibuka pada masuk semua. Ya banyak lah ya pada masuk di situ. Nah, terus udah aku ikutlah rame-rame naik. Terus saya naik lantai 2. Waktu itu naik tangga lantai 2. Nah, pas naik lantai 2 kan ikut nih rombongan. Tahu-tahu saya ke distrik, Mas Gilang. Ada tangga lagi naik ke lantai 3. Oh, kelihatan. Kan aku sendirian, lainnya kan orang nggak kenal kan. Cuma aku nebeng aja rame-rame sama mereka. Terus ada lantai 3. Saya lihat ke sini. Dilarang masuk. Tapi tulisnya pakai spidol. Pakai kertas, pakai spidol. Dilarang masuk gitu doang. Oke. Nakalnya saya dan kepo ya, penasaran, naik lantai 3 ada apa ya, naik lantai 3, terus itu ada pintu agak buka sedikit, ya udah aku naik aja, tapi saya nggak masuk, cuma ngintip aja, semacam aula tapi atasnya ya kayak gini, nggak ada ethernetnya ya, langsung atap. Nah pas saya tengok atasnya itu Mas Gilang, ya Allah, itu ada putih-putih. Itu banyak banget melayang-layang di atas. Itu padahal siang menuju sore lah itu. Melayang-layang di atas tuh banyak banget. Pernah kayak kebayang kayak Casper gitu nggak sih? Iya. Ya. Tapi itu kayak baju kayak daster putih. Banyak sekali terbang-terbang. Saya langsung tuh rasanya nge-freeze.
Terus saya kayak nggak bisa nafas, aku turun cari minum, terus pamitan sama kakakku. Saya akhirnya nggak nemenin dia di situ udah. Oke. Energinya sangat-sangat apa ya, besar banget sih, bikin kayak mau mual bagi saya ya. Tapi saya tanya, Mbak, kamu di sini mual nggak? Enggak, aku nggak apa-apa. Yowes Mbak, aku kayaknya nggak kuat di sini. Aku tak pulang aja, tak ke kantor. Oke. Dan Gitu. yang Mbak lihat itu waktu itu benar-benar fokus ke dasternya aja ya? Iya, saya ada putih-putih itu. Begitu saya lihat kok banyak banget itu putih-putih terbang gini loh. Kayak nggak lihat bentuknya apa, mukanya gimana gitu? Nggak lihat, Nggak fokus karena ya? cepet. Mereka terbang gitu loh. Itu cepet dia. Iya, gerakannya. banyak dan terbang gitu. Itu terus akhirnya saya turun balik kantor. Itu yang saya alami. Jadi tahun 2003 saat itu belum diterbuka, apalagi sampai sekarang udah ditata-tata, udah dihias-hias. Dulu masih virgin banget ya, saya lihat nonik-nonik landi itu tadi. Terus yang kedua 2006 itu pada saat pertama kali dibuka untuk umum, untuk pameran UMKM. Koreksi saya kalau saya salah, tapi saya yakin itu betul 2006 itu UMKM pertama kali. Karena saya ngantor di situ dari tahun berapa berarti kan? Ya, 2001, 2002, 2003 itu, terus 2006. Jadi kalau yang di Lawang Sewu sih seperti itu, tinggal memang habis itu jadi sering diadakan pameran, terus kadang ada acara apalah dibuka di situ kayak kunjungan apa itu sering sejak tahun 2006 itu. Terus sekarang mulai dibuka untuk wisata itu tahun berapa ya? Mulai di renovasi itu antara 2018 2019. Terus dibuka untuk objek wisata pakai itu, dan dengar sih sekarang udah nggak bisa sebebas dulu lagi sih. Terbatas ya ruangan-ruangan yang bisa dimasukin. Iya, memang sempat dibuka untuk objek kayak wisata bawah tanah, terus wisata apa kalau keliling itu bayar berapa. Meskipun saya berkantor di dekat situ, saya nggak mau. Sudah Nggak mau masuk situ. Nggak mau masuk karena memang apalagi sempat kan waktu itu dari dunia lain kan yang sangat ini banget, sangat fenomenal banget lah ya waktu Mas Hari Panca itu lihat putih-putih itu di bawah tanah kan ya, waktu si itu. ininya ya, si pesertanya ya kan lihat itu wah Tapi ngeri itu banget. beneran nggak sih? Maksudnya memang itu benerannya tuh maksudnya memang di posisinya tuh di situ gitu, Bahwa ya di bawah tanah itu ya, memang uji sering muncul nyalinya. sosok itu. Dengar-dengar seperti itu memang. Oke. Dan katanya ada desas-desus, ada yang bilang pesertanya setelah itu meninggal, ada yang pernah dengar nggak kelanjutannya gimana? Kan Mbak Uli orang Semarang. Iya, saya orang pernah dengar kan? Pernah dengar. Itu bener nggak sih? Bisa ini nggak sih? Klarifikasi nggak sih sebenarnya? Kalau saya ngelihat vibe-nya di Lawang Sewu itu selama saya mengalami seumur hidup saya pernah ketemu apa, mengalami apa. Lawang Sewu ini termasuk bagi saya yang energinya cukup besar banget. Meskipun kita nggak ngapa-ngapain, nggak apa, itu masuk itu biasanya saya langsung kayak mual gitu, Mas Gilang. Yang saya rasakan vibe-nya kuat, dan saya percaya meskipun mungkin banyak orang yang skeptis saat dunia lain itu kan belum zamannya gimmick-gimmickan ya, masih natural gitu loh, masih original gitu loh. Bisa jadi, dan kalau ngelihat kayak gitu, kalau orang nggak kuat waktu itu kan dia kayaknya bawa tasbih apa ya, mungkin udah sakit atau kebawa atau gimana ya, bisa aja. Karena juga saya pernah mengalami pertama kali saya kelas 3 SD itu, pertama kali saya ngelihat sosok itu, saya aja sampai sakit 2 minggu, panas nggak turun-turun. Pernah pertama kali saya itu, jadi bisa aja, tapi wallahualam lah. Dan ini Mbak Uri kan udah lama di sana, udah
kita hitung udah puluhan tahun berarti ya? Iya, puluhan tahun. Udah puluhan tahun kerja di deket Lawang Sewu. Iya. Dan udah banyak juga teman kerja yang di sana yang ngalamin. Mungkin ada nggak 1-2 cerita dari teman kerja yang berhubungan sama Lawang Sewu nih? Kalau yang dari teman saya yang waktu itu kan memang yang lihat sosok itulah ya. Atau dari warga sekitar, dari penjaga warung, penjaga kios, atau apapun itu. Kalau penjaga warung tuh kan dia seringnya juga dapat cerita-cerita, iya tapi jangan takut ya. Gimana kalau tuh Mbak ceritanya? Ceritanya kayak dengar suara kayak pasukan tentara. Terus ada yang bilang kan dulu itu ada kereta di depan. Kadang ada yang dengar bunyi sendiri sih, kayak bunyi kan kereta uap ya, kereta uap atau kereta apa sih, suara kayak gitu-gitu. Terus yang mitosnya itu kan waktu pertempuran 5 hari di Semarang, pasti banyak korban lah ya, korban. Terus ada tentara yang berperang kayak gitu-gitu. Nah, terus korban luka-luka. Itu memang jalur masnya daerah Tugu Muda, Lawang Sewu, Tugu Muda, daerah sepanjang jalan itu kan otomatis jadi area pertempuran ya, pertempuran 5 hari di Semarang itu ya. Ya vibe-nya memang ngeri, sering cerita ada kebetulan tapi nggak di Lawang Sewunya ya, deket situ itu ada yang pernah lihat sosok suster. Iya, suster ngesot, tau nggak sih Mas? Nah, suster ngesot itu memang itu mitosnya memang di situ seperti itu. Iya, karena memang Lawang Sewu ini salah satu ikon horor paling terkenal di Indonesia, di Semarang. Pasti kalau teman-teman ini sahabat lonceng lihat horor di Semarang, tempat paling horor di Semarang itu udah pasti nomor 1 Lawang Sewu. Nggak mungkin yang lain. Mitosnya ada yang pernah bilang kan kalau ada kecelakaan di sekitar itu tersedotnya di situ katanya ya, makanya begitu banyak istilahnya roh-roh atau jin-jin yang menetap di situ. Ya, sama ikoniknya sama kayak Menara Saida mungkin ya, sama kayak di Jakarta. Jadi kalau dilihat tempat paling horor di Indonesia, udah pasti Lawang Sewu, Menara Saida dan lain-lain. Dan ke Semarang udah pasti Lawang Sewu. Jadi kalau kita ngomongin Lawang Sewu ini benar-benar banyak banget cerita ya di sana. Betul. Dan sampai sekarang masih di situ, Mbak? Kerjanya saya sudah pindah. Baru pindah. Udah lama juga. Saya kerja di daerah Kota Lama. Sekarang udah 14 tahun di Kota Lama. Ini di Kota Lama juga vibe-nya ngeri juga karena bangunan. Mungkin rezeki saya kali ya. Harus berhubungan dengan bangunan tua. Mungkin maksudnya saya harus ingat, kamu harus melestarikan menghormati orang tua harus gitu lah ya. Mungkin ada maknanya dari situ. Dan ini nggak sih Mbak, di Lawang Sewu ini kan ada nih tadi nih pantangannya banyak. Iya. Ya kan, ada satu pantangan nggak yang unik, yang gitu, kayak di Pantai Selatan nggak boleh pakai baju hijau gitu kan, unik tuh. Iya. Kayak nggak boleh buang air kecil sembarangan, buang sampah itu kan umum. Iya, pantangannya. Kalau yang unik apa nih? Yang unik kalau saya lihat itu ya dilarang mesum. Umum itu mah. Umum ya itu yang masih umum sih. Belum ya, berarti emang general aja. General aja. Oke. Itu. Unik nih, maksudnya unik juga gitu. Termasuk yang banyak pantangan. Mungkin bisa jadi ya, karena Lawang Sewu kan sempat dibuka untuk wisata, sampai ada rate-nya loh. Keliling, maksudnya tur istilahnya tur Lawang Sewu, misalnya 50.000, saya kurang hafal. Yang jelas paling mahal yang bawah tanah itu sampai berapa? 150 berapa ya itu ya. Sampai ada kayak listnya, mau apa, mau ini, mau apa. Dulu sempat gitu. Enggak, sekarang enggak. Sekarang kan udah terbatas sekali. Mungkin bisa jadi sempat dibuka, tapi terus ada pengunjung atau wisatawan yang nakal atau gimana, atau mungkin mesum, mungkin di dalam kan banyak tempat-tempat yang terselip-selip, kita nggak ngerti, walau akhirnya ditutup
Bisa jadi karena itu. Karena itu ya, bisa jadi ya. Bisa Tapi jadi. validnya nggak tahu ya kenapa Validnya nggak sampai sekarang tahu. dibatasi gitu. Iya. Ya mungkin kalau Mungkin ada bisa teman-teman, dikonfirmasi sama penjaganya yang sekarang kan hanya ada penjaganya. mungkin juga sahabat lonceng yang tahu juga orang Semarang kan bisa tulis di kolom komen ya, Iya, bisa kenapa sekarang dibatasin ya. Mungkin nanti kita juga kesana lah ya, kesana lihat-lihat ke Lawang Sewu kan nggak salah. Kita ke Semarang ke Lawang Sewu. Iya, mumpung masih bisa dibuka sekarang. Takutnya nanti nggak bisa nih. Tapi nanti kalau nggak bisa terbengkalai lagi. Iya, sayang juga. Mbak Wuri nih terakhir kerja di deket Lawang Sewu itu, persis deket Lawang Sewu itu berapa? Tahun berapa? Tahun 2007. 2007. Oke, setelah itu 2007, 2008, 2009 saya pindah ke konsultan kepribadian di Semarang juga. Terus baru 2010 saya di daerah Kota Lama. Oh. Gitu. Tapi berapa menit sih Kota Lama ke Lawang Sewu itu? Deket, paling 5 menit, 5-10 menit deket. Iya, berarti kayak daerah kota tua ya, di Jakarta ya? Iya, betul. Oke Mbak Wuri, ini berarti selesai udah ya ceritanya Mbak Wuri tentang pembahasan kita tentang Lawang Sewu ini ya. Dan ada pengalaman Mbak Wuri juga yang memang kebetulan datang langsung masuk ke situ zaman 2003 ya? 2003 masih tertutup. Nah, masih tertutup. Jadi emang udah datang nih Mbak Wuri dari dulu. Beda nih sama yang sekarang ya kondisinya ya, jangan disamain. Beda banget. Beda banget kalau sekarang ya, mungkin teman-teman konten kreator yang lain yang datang 3 tahun atau 4 tahun kemarin baru datang ke sana, eksplor apa gimana, udah beda lah sama dulu Mbak Wuri datang ke sana. Dan makasih banget Mbak udah ceritain ini, ketemu kita di sini di Semarang ya, udah ceritain semuanya. Makasih banget. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Mbak Wuri juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.